Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Adikara Antari, Faperta 57. Selamat datang di Greeners Podcast, episode Ormawa Menyapa bersama Himaskap, Himpunan Mahasiswa Arsitektur Lanskap. Kenalin, gue Rizky Yudianto atau biasa dipanggil Toto, sebagai moderator dari podcast ini. Dan pada kali ini, gue kedatangan nih narasumber yang cantik dari BPH Himaskap. Nah, sebelum lanjut ke info-info yang akan dibawakan nih oleh Naila, sebelumnya teman-teman siapkan dulu nih posisi terbaiknya agar teman-teman bisa menerima informasi dengan baik. Oke. Halo Naila. Halo Tuto. Boleh kenalan dulu? Oke, kenalin semuanya. Nama gue Fatia Naila Nursyida Fasya, dari Departemen Arsitektur Lanskap, Faperta 56. Nah, kebetulan gue diamanahin jadi sekretaris 2 di Himaskap, dan di sini gue ngewakilin Himaskap buat ngisi podcast. Oke. Boleh nih Naila jelasin dulu gambaran umum dari Himaskap itu. Oke, Himaskap atau Himpunan Mahasiswa Arsitektur Lanskap itu merupakan himpunan keprofesian yang ada di Faperta, di mana Himaskap ini mewadahi teman-teman dari Departemen Arsitektur Lanskap. Jadi teman-teman dari Arsitektur Lanskap itu bisa menyalurkan minat dan bakatnya di bidang keorganisasian. Oke. Yang namanya himpunan itu kan pasti organisasi ya Nay, dan itu pasti ada strukturnya. Nah boleh nih Nay dijelasin dulu struktur organisasi dari Himaskap tuh kayak gimana sih? Oke, struktur organisasi di Himaskap itu yang pasti ada BPH kayak ormo-ormo yang lainnya. BPH tuh isinya ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Terus ada BPHIM, Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Arsitektur Lanskap. Terus ada divisi sama biro. Nah, bedanya divisi sama biro ini, kalau divisi itu mereka ngelaksanain program kerja yang berkaitan sama divisi mereka, yang diperuntukkan buat teman-teman pengurus Himaskap sendiri atau anggota Himaskap secara keseluruhan. Kalau misalnya biro itu mereka ngelaksanain kegiatan-kegiatan yang tujuannya buat menunjang proker-proker lain di Himaskap gitu. Kalau di Himaskap divisinya ada 5. Yang pertama ada keprofesian, terus ada eksternal, internal, terus PSDM, sama sosling atau sosial dan lingkungan. Nah kalau bironya itu ada 2. Ada BISMA, yaitu bisnis dan kerjasama, sama Medbrand atau media dan branding gitu toh. Oke. Dijelasin nih divisi sama bironya. Terus juga BPH sama BPHIM ya. Nah itu kan dari namanya aja udah keren-keren banget nih Nay. Pastinya ada mega proker yang lebih keren lagi kan. Nah boleh nih Nay dijelasin. Oke, jadi di Himaskap ini ada proker sama mega proker. Nah proker ini yang tadi udah gue jelasin, dia dilaksanain sama divisi-divisi atau biro di Himaskap kan. Kalau misalnya mega proker ini dia dipegang langsung sama BPH, dan dia bakal open rekrutmen kepanitiaan yang ngebuka ke anggota Himaskap secara keseluruhan gitu. Nah, mega proker di Himaskap ini ada beberapa, ada lumayan banyak, tapi nggak semua diselenggarain di tiap tahun. Jadi buat menyesuaikan gitu loh sama kondisi sama kemampuan dari teman-teman Himaskap di tahun tersebut. Kalau misalnya di tahun ini kita ada 4 mega proker. Yang pertama ada WLAM atau World Landscape Architecture Month. Ini tuh merayakan bulan arsitektur lanskap di bulan April kemarin. Nah ini udah dilaksanain, isinya ada publikasi info-info tentang arsitektur lanskap setiap hari gitu selama sebulan penuh. Terus ada juga di tengah-tengah ada challenge, ada virtual exhibition sama closing. Terus yang kedua nanti ada bengkel workspace, isinya tuh kayak pelatihan atau workshop gitu. Dia ngambil topiknya tentang arsitektur lanskap, dan ini bakal dilaksanain di bulan Agustus September nanti secara online. Terus yang ketiga ada ILDSC. ILDSC ini Indonesia Landscape Design Student Competition. Jadi dia sayembara desain lanskap yang skalanya tuh nasional. Jadi mahasiswa arsitektur lanskap atau arsitektur atau bahkan mahasiswa sipil seluruh Indonesia itu bisa ikutan. Nah ini bakal dilaksanain secara online di bulan September nanti, tapi pendaftarannya udah dibuka dari sekarang nih toh. Terus yang terakhir ada Artscape. Artscape ini pameran seni, dan ini terbuka buat teman-teman se-IPB. Jadi nggak cuma teman-teman arsitektur lanskap doang, dan ini bakal ditampilin secara virtual lewat virtual exhibition. Jadi terbuka banget nih buat teman-teman se-IPB. Kalau misalnya mau nampilin karya seninya, bisa banget ikut di Artscape ini, dan ini bakal dilaksanain di bulan Oktober nanti. Nah selain 4 itu ada 2 mega proker Himaskap yang nggak dilaksanain di tahun ini karena kondisi sama kemampuan dari Himaskapnya.
Yang pertama ada Jejak Hijau sama ILASW. ILASW itu International Landscape Architecture Student Workshop. Dan ini skalanya internasional dan dia bentuknya tuh proker 2 tahunan, jadi dilaksanain 2 tahun sekali. Jadi selang-seling gitu sama ILDS-nya tadi yang dilaksanain di tahun ini. Oke, keren banget nih teman-teman. Proker-proker dari Himaskap. Nih kayaknya teman-teman ARL 57 udah nggak sabar nih Nay. Mungkin kayak bertanya-tanya kayak link G-Form buat daftar Himaskap mana ya. Waduh. Gitu. Padahal masih lama nih. Boleh nih Naila diyakinin lagi teman-teman ARL 57 biar makin mantap dan juga mempersiapkan dirinya di semester 3 nanti buat daftar di Himaskap. Oke, jadi buat teman-teman arsitektur lanskap angkatan 57, Adhikara Antari yang udah minat nih buat ikut Himaskap, bisa banget ditunggu nanti di semester 3. Yang pasti di Himaskap ini banyak benefitnya yang bisa kalian dapetin, kayak misalnya nambah pengalaman, terus kalian bisa latihan manage waktu antara perkuliahan sama keorganisasian, terus yang pasti kalian ketemu banyak orang dari lintas angkatan, dan itu pasti bakal berguna banget informasinya buat perkuliahan kalian ke depannya atau bahkan sampai dunia kerja nantinya gitu sih toh. Jadi ditunggu ya teman-teman Adhikara Antari. Tuh ditunggu teman-teman. Jadi baru bisa daftar itu di semester 3 ya Nay? Benar banget toh. Dan proses rangkaian daftarnya tuh gimana sih Nay? Jadi nanti bakal ada opreknya pasti. Pas awal tuh ada pemilihan BPHIM dulu, terus ke anggotanya. Jadi nggak bisa langsung ke anggota dulu, harus di BPHIM dulu gitu dibukanya, jadi bertahap. Jadi ditunggu aja kalau misalnya ada yang mau ikut BPHIM bisa duluan, terus kalau misalnya nunggu buat anggota bisa nunggu BPHIM beres dulu nih. Mungkin kalau tertarik nih buat jadi BPH bisa nanya langsung nih ke Naila ya Nay. Bisa banget. Dan buat yang tertarik di Himaskap tentunya dan juga di PSDM itu bisa PC gue ya Nay. Oke, ya enak PSDM banget gitu. Di PSDM banget nih. Oke. Terus apalagi sih Nay benefit yang sekiranya Naila pribadi nih rasain dengan Naila ikut Himaskap? Oke, sebenarnya banyak sih. Yang pasti karena Himaskap ini isinya ada 2 angkatan. Kalau di tahun ini 56 sama 55 kan. Jadi gue sebagai 56 tuh bisa ngelihat duluan gitu loh kakak-kakak sama abang-abang di angkatan 55 tuh perkuliahannya gimana gitu kan. Jadi gue dapet informasi-informasi tentang perkuliahan lebih banyak. Terus tentang dunia kerja juga gue udah mulai ada kelihatan Bayangan buat dunia kerja nantinya gitu. Seenggaknya nggak semu banget ya Nay, Iya, kayak mau jadi apa nih gue kan. Apa sama arsitektur sama arsitektur lanskap gitu kan. Kira-kira kalau dari Naila sendiri nih kendala pas online gini apa tuh Nay? Oke, pas online gini karena gue masuk ke BPH, jadi dia lumayan banyak job desk-nya gitu kan. Yang pasti buat koordinasi antar anggotanya itu pasti lebih susah daripada pas offline gitu kan. Rapat-rapat gitu, jadi kadang komunikasinya karena nggak langsung, jadi nggak menutup kemungkinan ada miskom gitu kan. Terus buat berjalannya proker juga jadi banyak proker yang dijalani secara online gitu kan. Yang pasti buat perumusan prokernya, terus buat pelaksanaannya sampai pasca pelaksanaannya itu kita masih buram gitu kan karena baru setahun ini kan gitu. Itu sih paling. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan online ini jadi nggak seru ya Nay, tetap seru dong ya kan. Nah kira-kira kalau dari Naila sendiri nih apa sih yang Naila harapin ke teman-teman 57 untuk gabung ke Himaskap? Oke, yang pasti semoga ada banyak dari teman-teman Adhikara Antari 57 yang RL-nya yang mau join ke Himaskap, karena kita terbuka banget buat nerima teman-teman. Terus bakal ngebantu banget buat pelaksanaan proker-proker secara online atau nanti ngelihat dari kondisinya apakah bisa hybrid atau offline bahkan gitu kan. Terus diharapin juga partisipasi dari teman-teman Adhikara Antari maupun nanti nggak bisa jadi anggota Himaskap, tetap bisa partisipasi ke proker-proker Himaskap sebagai peserta atau anggota kepanitiaan dari mega proker tadi kan yang di open recruitment itu.
Himaskap ini khusus untuk ARL ya, Nay? Iya dong. Takutnya ada pertanyaan nih dari teman-teman departemen lain karena Himaskap nih saking kerennya kan keren kayak banget. Kak, aku anak PTN atau anak MSL atau anak AGH boleh Mau nggak join sih? nggak ya? Mau join gabung ke Himaskap boleh nggak sih? Tapi belum boleh ya, Nay. Nggak bisa Tapi dong. sayangnya walaupun nggak boleh, bukan sayangnya sih, untungnya ada beberapa mega proker yang juga ngelibatin seluruh anak IPB ya, Nay. Benar Jadi nggak banget. juga anak RL aja Benar gitu. banget. Oke, terima kasih banyak nih Naila yang udah berbincang-bincang Berbincang-bincang. tentang Himaskap ini ya, Nay. Iya, sama-sama. Oke, terima Kak. kasih juga buat teman-teman 57 yang udah nyimak dan juga dengerin dan juga mendengarkan dengan baik lah istilahnya sampai akhir, dan juga diharapkan teman-teman 57 tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita dapat berkumpul nantinya di IPB atau di bengkel ya, Nay. Iya, bengkel lanskap. Di daerah ada bengkel tuh, nggak tahu di departemen ada bengkel atau enggak? Oh, nggak ada ternyata. Oke, jadi boleh sebelum berakhir banget nih, Nay, ada closing statement gak nih untuk RL57? Closing statement. Ada pantun boleh nggak nih, Tok? Boleh banget tuh. Oke deh. Pantunnya, buah mangga, buah manggis. Cakep. Yuk teman-teman, ditunggu buat join Himaskap ya guys. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya.